kita akan melaksanakan aksi solidaritas dengan tuntutan untuk menolak kekerasan terhadap jurnalis dan juga untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang menimpa teman kita jurnalis Tempo di Surabaya. Rute kita pada hari ini, pertama kita akan melakukan longman dulu ke perempatan TT. Setelah itu kita akan ada orasi di sana sekitar 10-15 menit, lalu kita melanjutkan longman. Aksi solidaritas wartawan Tulungagung, Jawa Timur, yang tergabung dalam gejolak atau gerakan jurnalis anti kekerasan, melakukan aksi turun ke jalan, Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021, kecam kekerasan terhadap wartawan Tempo di Surabaya. Mereka melakukan aksi dimulai dari kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, menuju Mapolres setempat. Ratusan wartawan Tulungagung, yang turun ke jalan menyatukan suara, dengan terus menyerukan mengecam keras dan menolak keras segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis. Long March damai ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap Nur Hadi, jurnalis Tempo Surabaya, yang mengalami penganiayaan saat menjalankan tugas. Dalam orasinya, ratusan wartawan Tulungagung yang tergabung dalam gejolak, menyuarakan meminta dan menuntut pihak kepolisian agar segera mengusut tuntas, serta membongkar aktor intelektual atas penganiayaan yang menimpa Nur Hadi. Kita dianiaya, dan ini ada kekerasan yang kesekian kalinya dialami oleh kawan-kawan kita. Kita sebagai kelompok jurnalis anti kekerasan yang tergabung dalam gerakan jurnalis anti kekerasan menolak keras segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis. Tuntutan kita adalah diusut. Kita minta diusut kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dan setiap upaya peredaman, setiap upaya penolakan, setiap upaya kekerasan akan kita lawan dengan tetap prosedur hukum. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Cara Juang untuk yang kesekian kalinya sebelum kita berangkat menuju ke Mapolres Tulungagung dan menyampaikan aspirasi kita. Kita kepalkan tangan, acungkan tangan kiri ke atas, dan nyanyikan lagu Cara Juang. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berbakti. Teman kami, kawan kami, jurnalis Tempo mendapatkan represi dari aparat negara dalam bentuk pukulan, intimidasi, dan lain-lain. Dan itu bukan hal yang pertama kali. Kawan kami prabangsa, kawan kami wartawan Udin, dan banyak yang lainnya mati karena berita. Sebenarnya apa ini tugas sebuah aparat negara yang seharusnya melayani, yang seharusnya melindungi, yang seharusnya menghormati masyarakat. Tiga kewajiban HAM yang seharusnya dijalani, masih ada beberapa oknum dari aparat negara yang melanggar. Whom do you serve, whom do you protect? Siapa yang kau layani, siapa yang kau lindungi? Kalau memang sekarang buktikan polisi, aparat negara, semua yang ada di Tulungagung, kalau memang respect, kalau memang bisa menghormati, kalau memang bisa melayani, melindungi jurnalis di Tulungagung, silakan letakkan senjata-senjata kalian. Letakkan pistol. Mau diapain sekarang? Apakah mau? Silakan kalau mau menambah korban. Apakah mau kalian menambah korban sekarang? Letakkan senjata kalian. Kami di sini hanya menuntut keadilan. Kami di sini hanya ingin rasa keadilan dari aparat negara.
di Tulungagung bisa untuk lebih menghormati kami, profesi kami. Kami bukan maling yang harus digebukin. Kawan kami Nur Hadi, jurnalis Tempo, itu mengusut kasus korupsi, malah digebukin, malah direpresi. Seharusnya mana ini yang benar? Kebenaran ada di mana? Sekali lagi, siapa yang kau lindungi, siapa yang kau layani. Terima kasih. Aksi prihatin kita, mari kita kumpulkan edekan kita di depan dan juga alat kerja kita di depan. Suatu ketika dia melakukan tugas jurnalistik. Dia tengah melakukan investigasi terhadap seorang tersangka kasus korupsi yang sekarang ditangani oleh KPK. Seorang tersangka kasus korupsi. Ketika dia sedang melakukan kerja-kerja jurnalis, dia dihajar oleh ajudan tersangka ini. Anda tahu siapa ajudan ini? Anda tahu siapa ajudan ini? Dia aparat hukum. Pertanyaan saya, bagaimana seorang aparat hukum bisa menjadi ajudan tersangka korupsi? Pertanyaan besar buat kita. Bukan hanya menghajar, saudara-saudara. Alat kerja seorang jurnalis dihancurkan. Pertanyaannya, kawan-kawan, paham enggak penegak hukum kita itu bahwa kita punya undang-undang pers? Setiap jurnalis yang bekerja dilindungi oleh undang-undang pers. Anda bayangkan, jurnalis yang sudah dilindungi dengan undang-undang yang lex spesialis masih menjadi sasaran kekerasan. Bagaimana dengan rakyat kita yang tidak ada undang-undang khusus yang melindungi mereka? Hidup rakyat! Hidup! Lindungi rakyat! Mereka bisa sewaktu-waktu diculik kalau dianggap membahayakan negara tanpa dasar apapun. Setiap kekerasan terhadap jurnalis harus kita tolak, harus kita kutuk. Jangan ada pengampunan terhadap pelakunya. Ini akan menjadi presiden buruk kita ke depan. Kalau pelakunya tidak ditangkap, pelakunya tidak diusut, ke depan jurnalis akan kembali menjadi korban. 3 pekan kasus kekerasan jurnalis kembali menimpa kawan-kawan kita. Kasus kekerasan jurnalis kembali menimpa Nur Hadi, jurnalis Tempo di Surabaya. Bagaimana Nur Hadi menerima kekerasan? Bagaimana Nur Hadi dianiaya, disekap, dipukuli, bahkan diancam pembunuhan. Jurnalis adalah profesi yang dilindungi hukum. Jurnalis dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh mengalami represi apapun, tidak boleh mengalami kekerasan apapun, apalagi kekerasan fisik sedikit pun. Hari ini kita kembali dibuat kecewa, dibuat marah ketika profesi ini diperlakukan seperti teroris. Hari ini kita menyaksikan semua kekerasan-kekerasan menimpa kawan-kawan kita. Bagaimana mereka diperlakukan seperti pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku kriminal tanpa toleransi sedikit pun. Hari ini kita berkumpul, hari ini kita menyatukan perlawanan, hari ini kita menafkan tekad untuk melawan, untuk terus melawan hingga kekerasan-kekerasan jurnalis tidak terjadi di negeri ini. Dan selanjutnya, sebagai bentuk keprihatinan atas kekerasan yang menimpa Nur Hadi, jurnalis Tempo di Surabaya, para jurnalis Tulungagung juga melakukan aksi tabur bunga pada alat kerja serta kartu persnya. Pelaku kekerasan kepada jurnalis Nur Hadi di Tempo untuk diusut, diadili, dan dihukum setimpal. Gerakan jurnalis anti kekerasan atau gejolak menyikapi kekerasan dialami wartawan majalah Tempo Nur Hadi dalam menjalankan tugas jurnalistik pada Sabtu tanggal 2
27 Maret tahun 2021 di Surabaya, sebagaimana yang disampaikan Pipret Tempo, Gerakan Anti Jurnalis Kekerasan menyampaikan sikap sebagai berikut. Yang pertama, menyesalkan dan sangat mengutuk kejadian kekerasan yang dialami Nur Hadi dalam menjalankan jurnalistik. Yang kedua, mengingatkan kepada semua kalangan dan pihak bahwa profesi wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99, Kode Etik dan regulasi lainnya yang di mata hukum, yang sah di mata hukum dan negara. 3. Kejadian kekerasan yang dialami Nur Hadi adalah bentuk ancaman terhadap hal-hal lebih prinsip dalam kehidupan pers nasional, yakni ancaman terhadap kebebasan dan kemerdekaan pers yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar dan mesti dilindungi negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Yang keempat, meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan membawa pelakunya ke peradilan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Yang kelima, meminta kepada rekan-rekan wartawan dan pengelola media massa tetap mengedepankan langkah dan proses hukum serta mengawal kasus ini hingga tuntas. Yang keenam, pers nasional khususnya di Tulungagung, Jawa Timur tidak akan takut menjalankan fungsi sebagai kekuatan sosial kontrol khususnya terhadap kasus dugaan korupsi, perilaku pihak-pihak yang cenderung kepada kekerasan dan lain sebagainya, dan tetap memperhatikan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, kode etik dan regulasi lainnya. Kami memandang kejadian yang menimpa wartawan Tempo yang baru-baru ini, Nur Hadi, menyadarkan kita bahwa kita bersama ikhtiar untuk menjalankan dan menegakkan kebebasan dan kemerdekaan pers masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan yang berat. Hidup jurnalis! Hidup jurnalis! Lawan kekerasan! Lawan kekerasan! Kapolres Tulungagung, AKBP Handono Subiakto, didampingi Kasdim 0807, mengatakan pihaknya berkomitmen atas kejadian yang menimpa jurnalis Tempo Surabaya harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara profesional dan transparan. Ia berharap agar komunikasi dan koordinasi antara para awak media di Tulungagung dengan Polres, Kodim 0807, dan Pemda lebih ditingkatkan. Kejadian tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara profesional dan transparan. Mantap. Kemudian selanjutnya, kami juga berkomitmen khususnya di wilayah Tulungagung supaya kejadian tersebut tidak lagi. Sekali lagi, kejadian tersebut tidak terjadi khususnya di wilayah Tulungagung. Hidup Kapolres! Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, saya kira kita sudah memiliki koordinasi, komunikasi, dan soliditas yang baik. Ya. Saya harapkan ke depan komunikasi maupun soliditas dan koordinasi yang baik ini kita tingkatkan kembali, ya. Baik dengan aparat penegak hukum, dengan media, dengan Kodim maupun dengan pemerintah daerah, supaya apa yang kita cita-citakan menjadikan Kabupaten Tulungagung ini menjadi kabupaten yang ayem, tentrem, mojo yang dan tinoto ini dapat benar-benar tercapai. Kita juga memegang slogan rukun bahwa mari segala sesuatunya itu kita komunikasikan yang baik. Kemudian yang terakhir, rekan-rekan, di akhir aksi, Kapolres Tulungagung serta Kasdim 0807 turut mendukung dan menandatangani petisi menolak kekerasan terhadap jurnalis, yang kemudian diikuti para jurnalis. Sekian, koresponden liputan11.com, Paul Suparno dan Agus Gempur mewartakan.